Setelah kita membahas tentang venturimeter tanpa manometer, selanjutnya kita akan membahas tentang venturimeter dengan manometer. Kita ingat bahwa venturimeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan alir dari suatu cairan atau fluida. Misalnya pada pipa dapat diukur kelajuan zat cairnya. Venturimeter sendiri terdiri dari pipa yang memiliki luas berbeda, yakni ada pipa besar dan pipa kecil, yang berbentuk secara menyambung lalu kembali lagi ke pipa besar. Venturimeter di sini menggunakan manometer. Di manometer merupakan alat untuk mengukur tekanan pada fluida. Biasanya manometer ini berbentuk pipa U yang berisikan cairan yang berbeda seperti pada pipa besar dan pipa kecil. Jadi cairan pada pipa besar dan pipa kecil itu diisikan oleh air, sementara pada pipa U ini atau manometernya ini berisi cairan raksa untuk mengukur kelajuan airnya. Untuk lebih memahami tentang persoalan venturimeter ini, kita bisa melihat venturimeter dengan manometer seperti gambar berikut ini gambarannya. Di sini apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama ada luasan pipa besar atau A1 dan luasan pipa kecil atau A2. Lalu kita juga bisa menghitung tekanan pada pipa 1 dan tekanan pada pipa kecil yaitu pipa 2. Karena airnya mengalir, berarti ada kecepatan 1 dan kecepatan 2, yaitu kecepatan pipa besar dan kecepatan pipa kecil. Selain itu ada juga massa jenis, di mana massa jenis pada air ini atau warna biru dan massa jenis pada raksa ini berwarna kuning. Massa jenis pada air kita sebutkan sebagai rho dan massa jenis pada raksa kita sebutkan sebagai lambang rho absen. Kita ingat nih, karena tekanan P1 lebih besar, maka raksa akan terdorong sehingga akan memiliki perbedaan ketinggian dan kita sebut sebagai H. Nah, di sini setelah kita tahu nih seperti apa saja besaran-besaran pada venturimeter ini, lalu apa sih yang bisa kita ukur? Kita bisa mengukur kelajuan suatu cairan dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Nah, kelajuan cairan yang dapat kita ukur itu yaitu kelajuan pada V1. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ingat bahwa persamaan Bernoulli itu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Rumus Bernoulli ini digunakan untuk menganalisis fluida yang mengalir. Karena venturimeter dipasang mendatar, maka ketinggian dari H1 dan ketinggian H2 otomatis akan sama. Nah, otomatis karena di sini hanya sama, maka rho GH-nya ini bisa kita coret, rho GH1 dan rho GH2, sehingga persamaannya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Untuk mengukur kecepatannya ini, kita bisa melihat perbedaan tekanannya. Nah, di mana kita bisa menuliskan atau mengelompokkan tekanan dengan tekanan dan kecepatan dengan kecepatan sehingga kita faktorkan, yaitu P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Di sini kita faktorkan menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, setelah itu kita mendapatkan persamaan 1 yaitu P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi rho V1 kuadrat. Jadi, perbedaan tekanannya itu juga dapat kita hitung dengan hukum pokok hidrostatika. Di mana hukum pokok hidrostatika itu kan apabila ada titik-titik pada zat cair dalam keadaan mendatar, otomatis tekanan di setiap titiknya itu sama. Nah, sekarang kita lihat nih pada pipa U, titik paling bawah yang berbatasan dengan air itu kita sebut sebagai titik A ya, kita asumsikan saja sebagai titik A. Lalu kita tarik garis lurus sehingga titik pada tabung yang sejajar dengan A itu kita sebut saja sebagai titik B. Otomatis berdasarkan hukum pokok hidrostatikanya itu, maka tekanan pada titik A akan sama dengan tekanan pada titik B. Di mana tekanan pada A ini dipengaruhi oleh tekanan di titik 1 atau P1, lalu didorong juga oleh air yang diam setinggi H dan ditambah lagi dengan air setinggi ini, yaitu kita tulis saja sebagai Z. Maka tekanan pada titik A itu dipengaruhi oleh yang pertama ada P1 ditambah rho GY ditambah rho GH. Kita ingat nih, tekanan pada titik A ini massa jenis yang mempengaruhi yaitu massa jenis air. Sementara pada titik B atau tekanan B, PB, yang mempengaruhi yaitu
Air yang mengalir di pipa 2 kita sebut sebagai tekanan 2, ditambah air setinggi ini kita sebut sebagai Z, dan ditambah lagi dengan cairan manometer setinggi H. Sehingga PB itu yang mempengaruhi yaitu P2 ditambah rho GZ ditambah rho absen GH. Di mana rho absen di sini merupakan massa jenis raksa. Karena jarak ketinggian Z dan Y itu sangatlah kecil sehingga kita asumsikan nilai Y dan Z itu sama. Maka persamaannya menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan rho absen dikali G dikali H dikurangi rho dikali G dikali H. Ingat di sini rho absen merupakan massa jenis raksa dan rho biasanya merupakan massa jenis air. Nah, udah nih kita coret rho GY dan rho GZ. Maka kita faktorkan P1 dikurangi P2 sama dengan GH dalam kurung rho absen dikurangi rho. Nah, inilah persamaan kedua, yaitu persamaan hukum pokok hidrostatika. Terakhir, kita menggunakan persamaan kontinuitas untuk menghitung kecepatan fluidanya. Karena kita akan mencari nilai V1, maka kita harus menghitung nilai V2-nya pada persamaan kontinuitas. Kita tahu persamaan kontinuitas itu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana kita pindah ruaskan sehingga menjadi V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Nah, inilah persamaan ketiga. Sehingga setelah kita menemukan ketiga persamaannya, maka kita substitusikan semua persamaan tadi, di mana kita tahu persamaan yang pertama yaitu ada persamaan Bernoulli, yakni P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Lalu selanjutnya nilai P1 dikurangi P2 ini kita gantikan dengan nilai hukum pokok hidrostatika, yaitu G dikali H dalam kurung rho absen dikurangi rho sama dengan setengah dikali rho. V2-nya ini kita gantikan dengan persamaan kontinuitas yang sudah kita cari tadi menjadi A1 per A2 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Maka kita faktorkan menjadi G dikali H dalam kurung rho absen dikurangi rho sama dengan setengah rho V1 kuadrat dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Lalu kita kalikan dengan 2 per rho sehingga menjadi 2GH dalam kurung rho absen dikurangi rho per rho sama dengan V1 kuadrat dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Kita ingat kenapa setengah dikali rho-nya hilang, karena dikalikan 2 per rho. Nah, lalu kita pindahkan ruasnya menjadi V1 kuadrat sama dengan 2GH dalam kurung rho absen dikurangi rho dibagi rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Karena di sini V1-nya itu masih kuadrat, maka kuadratnya itu kita pindahkan ke ruas sebelahnya sehingga menjadi akar, maka nilai V1-nya yaitu akar 2GH dalam kurung rho absen dikurangi rho per rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Nah, inilah nilai atau rumus dari kecepatan V1 pada venturimeter dengan manometer. Ini yang kita cari tadi ya, yaitu kecepatan 1 atau kecepatan pada titik 1. Memang persamaan ini cukup sulit, namun apabila kita ulang-ulang lagi pasti kita akan mudah memahaminya. Adapun keterangannya yaitu V1 sama dengan kecepatan fluida 1 yang memasuki venturimeter, lalu G merupakan percepatan gravitasi, H merupakan perbedaan ketinggian cairan manometer, lalu A1 merupakan luas penampang 1, A2 merupakan luas penampang 2, rho absen merupakan massa jenis raksa, dan rho biasa merupakan massa jenis air.